Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang filsafat teknologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari makna, sifat, dan dampak teknologi terhadap manusia dan dunia. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita berpikir, berkomunikasi, dan bertindak? Apakah Anda pernah merasa khawatir atau bingung tentang isu-isu etis yang muncul akibat perkembangan teknologi? Jika ya, maka video ini cocok untuk Anda. Mari kita mulai. Teknologi adalah hasil dari kreativitas dan penemuan manusia yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau meningkatkan kualitas hidup. Teknologi memiliki banyak manfaat, seperti mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, menyediakan informasi, menghubungkan orang, dan menciptakan kemungkinan baru. Namun, teknologi juga memiliki dampak negatif, seperti mengurangi interaksi sosial, meningkatkan ketergantungan, mengancam privasi, menyebabkan polusi, dan menimbulkan risiko. Berikut adalah beberapa contoh dampak teknologi yang perlu kita perhatikan. Teknologi mempengaruhi cara kita berpikir. Teknologi dapat membantu kita untuk mengakses, menyimpan, dan memproses informasi dengan cepat dan mudah. Namun, teknologi juga dapat membuat kita kurang kritis, kreatif, dan reflektif. Misalnya, kita mungkin lebih sering mengandalkan mesin pencari daripada mencari tahu sendiri, atau lebih mudah terpengaruh oleh algoritma media sosial daripada membentuk opini sendiri. Teknologi mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Teknologi dapat memfasilitasi komunikasi antara orang-orang yang berbeda lokasi, waktu, dan budaya. Namun, teknologi juga dapat mengurangi kualitas komunikasi, seperti menghilangkan konteks, nada, dan bahasa tubuh. Misalnya, kita mungkin lebih sering menggunakan emoji, singkatan, atau bahasa gaul daripada menggunakan kata-kata yang tepat, atau lebih mudah salah paham, tersinggung, atau menyinggung orang lain melalui pesan teks. Teknologi mempengaruhi cara kita bertindak. Teknologi dapat memberi kita kemampuan, kenyamanan, dan kesempatan yang lebih besar. Namun, teknologi juga dapat mengurangi tanggung jawab, kesadaran, dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita mungkin lebih sering menggunakan aplikasi daripada melakukan sesuatu sendiri, atau lebih mudah tergoda, teralihkan, atau kecanduan oleh teknologi. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Etika teknologi adalah cabang etika yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur pengembangan, penggunaan, dan dampak teknologi. Etika teknologi penting untuk dipelajari karena teknologi dapat menimbulkan dilema, konflik, atau kontroversi yang melibatkan nilai, hak, dan kewajiban manusia. Berikut adalah beberapa contoh isu etis yang berkaitan dengan teknologi. Hak atas privasi versus kepentingan umum. Teknologi dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pribadi kita, seperti lokasi, aktivitas, preferensi, dan riwayat. Data ini dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, seperti memberikan layanan, rekomendasi, atau iklan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat kita. Namun, data ini juga dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti memata-matai, memanipulasi, atau mengeksploitasi kita. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita bersedia memberikan data pribadi kita demi kepentingan umum, seperti kesehatan, keamanan, atau penelitian, dan seberapa jauh pihak yang mengelola data pribadi kita bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan menginformasikan kita. Tanggung jawab manusia versus mesin. Teknologi dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, seperti mengemudi, menerjemahkan, atau mengambil keputusan. Teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas, akurasi, dan objektivitas. Namun, teknologi ini juga dapat menyebabkan kesalahan, kerusakan, atau kerugian. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab atas hasil atau dampak dari tugas-tugas yang dilakukan oleh teknologi? Apakah manusia yang membuat, mengoperasikan, atau mengawasi teknologi, atau mesin itu sendiri? Dan bagaimana cara menentukan, mengukur, atau mengganti tanggung jawab tersebut? Catalan Social versus Kesenjangan Digital. Teknologi dapat memberikan akses, kesempatan, dan pemberdayaan kepada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki atau terbatas. Teknologi ini dapat meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Namun, teknologi ini juga dapat menciptakan atau memperbesar kesenjangan digital, yaitu perbedaan dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, keterampilan,
atau manfaat dari teknologi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memastikan bahwa teknologi dapat dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi, marginalisasi, atau eksklusi? Dan bagaimana cara mengatasi, mengurangi, atau mencegah kesenjangan digital yang dapat merugikan atau mengancam orang-orang yang kurang beruntung? Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi adalah suatu fenomena yang kompleks, dinamis, dan berdampak. Teknologi dapat memberikan manfaat atau merugikan manusia dan dunia, tergantung pada bagaimana kita mengembangkan, menggunakan, dan menghadapi teknologi. Oleh karena itu, kita perlu memiliki sikap yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab terhadap teknologi. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat kita lakukan untuk mencapai sikap tersebut. Menjadi pengguna yang cerdas dan sadar. Kita perlu memahami, mempertimbangkan, dan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan nilai kita. Kita juga perlu mengontrol, mengatur, dan membatasi penggunaan teknologi agar tidak berlebihan, berbahaya, atau melanggar norma. Menjadi pembuat yang kreatif dan etis. Kita perlu mengembangkan, menyumbang, atau berpartisipasi dalam teknologi yang bermanfaat, berkualitas, dan beretika. Kita juga perlu menghargai, melindungi, dan menghormati hak dan kewajiban orang lain yang terlibat atau terdampak oleh teknologi. Menjadi pembelajar yang terus-menerus dan terbuka. Kita perlu belajar, mengeksplorasi, atau meneliti tentang teknologi yang ada, baru, atau potensial. Kita juga perlu berdialog, berbagi, atau berkolaborasi dengan orang lain yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pandangan yang berbeda tentang teknologi. Saya harap Anda menyukainya dan menemukannya bermanfaat di video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau masukan, silakan beritahu saya. Terima kasih.